Mungkin gue editor satu-satunya yang edit pakai jas. Oke, karena gue lo abis gitu. abis siaran lo langsung edit gitu ya, Entah itu gue akan siaran atau setelah siaran gitu ya. Jadi nggak sempet ganti, udah pakai jas dulu tuh udah ditacap-tacap gitu. Ngedit dulu ini yang berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to channel SCLF Entertainment ya. Dan selalu sama aku Vika Hamzah di program Ngasus. Dan kali ini aku udah sama Pak Levi. Pak Levi ini adalah kreatif directornya MMA. Namanya Mas Levi ini kan udah sering lalu lalang di dunia pertelevisian. Aku pengen tahu nih kalau Mas Levi lagi buka acara tuh gimana sih? Waduh. Coba kita kasih tantangan ya, belum apa-apa ya. Santai mendadak jadi grogi nih. Halo salam Sport One, selamat malam pecinta Sport One. Kita jumpa lagi dalam sebuah program yang selalu menampilkan aksi terbaik dari para fighter mixed martial art di tanah air, apalagi kalau bukan One Pride MMA. Wih, Gitu dari suaranya aja tuh udah berwibawa banget ya, udah host banget ya. Oke deh, salam kenal ya Mas Levi ya. Terima kasih banget udah datang ke sini. Udah nyempetin waktu ketemu aku. Sama-sama udah diundang di Asia Live. Iya. Nah, sebelumnya Sobat Ngasus jangan lupa like, subscribe, share sama komen video kita. Langsung aja nih ya Mas Levi ya. Mas Levi ini kan kreatif director dari MMA di TV One ya gitu. Berarti kan udah masuk di dunia pertelevisian gitu kan ya. Nah, aku sebelumnya mau tahu dulu nih latar belakangnya Mas Levi dulu masuk bidang pertelevisian tuh gimana sih? Kalau latar belakang dulu jadi gini, ceritanya masuk ke pertelevisian itu sebetulnya nyemplung. Jadi pada saat saya selesai kuliah, itu pada saat waktu itu Indonesia juga lagi ada masalah yaitu krisis moneter. Jadi kurang lebih 98-99 saya lulus. Saya coba untuk mendaftar atau melamar pekerjaan di bidang yang saya pelajari di kuliah, tapi dunia perindustrian tuh lagi drop, lagi justru banyak PHK. Udah gitu akhirnya ada satu kesempatan, saya dulu tuh zamannya kan koran kan, kita lihat di koran ada pembukaan lamaran untuk pertelevisian. Sebetulnya bidang televisi saya sama sekali kurang paham. Cuma waktu kuliah dulu, saya tuh pernah ikut temen yang punya PH, ya syuting kondangan gitu. Gitu. Jadi syuting kondangan, kawinan gitu, terus. Itu tahun berapa tuh Mas? Itu kurang lebih tahun 96-97 lah. Itu yang pas berbarengan sama Krismon itu ya? Iya, jadi pas zaman waktu masih kuliah. Sebelum ngelamar ini ya? Sebelum ngelamar di TV, kita masih kuliah, teman punya PH. Itu aku umur berapa ya? Aku umur 3 tahun. Masa? Serius. Kan aku 17 tahun malah sekarang. Mundur lagi umurnya. Oh, seumur. 17 tahun perpanjang KTP tuh. Oh, siap. Nah, begitu. Dalam visi saya sih, ada nih TV nih, kayaknya seru juga nih, keren nih, syuting gitu kan. Terus juga kayaknya banyak ketemu orang, bisa ketemu artis, bisa ketemu pejabat. Udah gitu dunianya kayaknya dinamis nih gitu. Cobalah masuk TV. Dites, waktu itu ada salah satu media cetak yang ingin membuat televisi. Udah gitu coba dites, tesnya pun bukan tentang TV, tapi biasa normal, psikotes, uji wawasan gitu-gitu lah. Nggak tahu kenapa diterima dengan background yang seadanya, pengetahuan yang seadanya, saya beranikan diri. Pada saat pertama masuk, saya memilih untuk di bagian editing. Editing karena di situ kegiatan itu yang saya
sering paling dari semua syuting kondangan itu, kawinan, justru di program editing itu saya banyak ininya ngejedoknya kalau kata orang. Gitu. Jadi kan kalau syuting kan kita nggak bisa banyak berinteraksi. Iya, benar. Tapi di editing itu, ini diapain? Iya. Dulu saya kuliah di Bandung. Diapain Kang? Ini diiniin, kasih transisi. Terus ini decompositing, ini colornya di grading. Banyak variasinya gitu ya. Banyak yang di situ. Jadi saya coba mungkin di editing seru nih gitu. Oh, jadi pas lagi yang di tempat teman yang PH itu pegangnya emang editing gitu ya Mas ya? Jadi, pegangnya semua. Cuma kalau syuting kita nggak banyak interaksi. Soalnya kita cuma ngambil gambar, cuma mendokumentasikan. Tapi begitu proses produksinya, di post productionnya, di situ mulai saya banyak nanya. Kamu harusnya ngambil gambarnya begini, kata yang teman saya itu. Harusnya begini, soalnya nanti kalau diedit tuh jadinya begini. Di situ jadinya ngerti ya. Baru banyak kebuka visinya. Oh, berarti kalau nanti syuting harusnya gini, nanti saya mau bikin gini. Nanti karena hasil akhirnya mau dibikinnya begini, gitu kan, di proses produksinya. Nah, akhirnya singkatnya saya langsung ngelamar, ditanya mau jadi apa. Jadi dulu dibuka 3 bagian. Untuk reporter, kameramen, atau editor. Nah, saya pilih editor. Saya karena saya merasa disitulah mendalaminya sebelumnya agak kebayang. Dibanding 2 yang lain tadi, pilihan tadi ya. Reporter atau kameramen, karena saya emang nggak ada background. Dulu juga video syuting itu masih pakai kamera yang simple. Kameranya simple. Nggak terlalu banyak adjust, ya paling kalau fokus kita biasa karena kita sering foto. Dulu kan foto bukan digital tapi yang manual gitu yang kita atur. Benar. Irisnya semua kita atur. Nah, ntar deh editing dulu nih saya pikir gitu. Jadi lebih menantang di editing gitu. Awalnya itu. Terus singkat cerita masuk, kita ada 30 orang di training di Yogyakarta. Waktu itu ada namanya pusat kata ketik, itu memang untuk kursus jurnalistiknya. Semua proses produksinya sampai dari mulai syuting sampai live. Lalu ada MMTC, Multimedia Center Training, itu juga punya TVRI. Di situ untuk koneksi dari hasil master on air dikesatelitkan, jadi satelitkan. Itu lebih ke teknis. Tapi dulu kayaknya lebih ribet ya proses produksi di televisi ya Mas ya? Ya seperti itulah. Tapi waktu itu sih sebetulnya ribet nggak ribet sama aja kayaknya. Cuma mungkin kalau sekarang lebih kompleks aja. Alatnya udah lebih canggih juga lah alatnya sekarang ya gitu ya. Tools yang nggak terlalu banyak bisa. Dulu kan alatnya gede-gede. Iya benar. Mau switcher atau mau editing aja. Semua ada berapa VTR. Benar. Ada alat kontrolnya. Udah gede-gede banyak lagi gitu kan alat-alatnya, toolsnya ya. Analog, linear. Kalau sekarang orang udah pakai satu laptop aja udah bisa editing. Iya benar. Udah lebih canggih. Udah. Ya gitu awalnya gitu, masuk jadi editor. Lucu nih. Gimana nih? Jadi waktu di kuliah di sekolahin di Jogja itu semua bagian baik editor maupun kameramen atau reporter dilatih multitasking. Sorry aku mau tahu nih. Oh ini diklat ya? Semacam diklat gitu atau gimana? Yes, semacam diklat. Apa tadi di TVRI? Puskat itu namanya pusat kata ketik, itu swasta. Terus yang punya TVRI-nya itu MMTC, Multimedia Training Center. Dan dua-duanya itu Mas ikut diklat itu? Ya. Sebelum diterjunin ke riba persilatannya nih. Jadi kita harus belajar dari A sampai Z dan semuanya 3 bagian ini, reporter, editor sama kameramen, diajarkan multitasking. Jadi kameramen juga mesti bisa jadi reporter, editor bisa jadi kameramen, juga bisa jadi reporter dan gitu. Tapi nanti begitu diterjunin baru lebih spesifik ke bagiannya masing-masing. Udah singkat cerita gitu, kerjalah di editing nih. Di editing, kerja. Itu sorry, aku motong. Diklat itu berapa lama Mas? Masing-masing sebulan. Sebulan. Sebulan terus langsung terjun ke dunia persilatan.
Rimbanya persilatan. Oke. Terus habis itu pertama kali program apa yang digarap? Nah, pertama kali waktu masih di editing, masih yang daily news. Oke. Ya bikin paket 1 menit 2 menit gitu lah. Iya. Bikin feature paling mentok ya 3 menit 4 menit. Mungkin tau lah kalau anak broadcast ya. Iya. Anak broadcast dia diajarin itu ngedit itu, terus baru ke ngedit program. Setengah jam atau 1 jam. Itu dulunya program news, program berita, karena dulu TV-nya itu kuat di berita. Saya orangnya kan kalau udah nyemplung, enjoy, nggak mau tanggung-tanggung. Jadi apalagi waktu dikasih basic, saya dikasih basic kameramen sedikit, editing sedikit, reporter sedikit. Nah, tapi saya merasa 3 elemen ini adalah satu kesatuan. Nggak akan salah satu dihilangkan tuh. Nggak mungkin. Nah, singkat cerita, waktu saya kerja udah berapa bulan gitu, saya nggak sengaja ngeliat ada slip gaji teman saya tercecer. Yang dari bagian kameramen. Tercecer, bukan saya minta atau itu, tapi ada di meja aja. Kelihatan lah ya gitu. Kelihatan. Terus saya lihat, lah kok jumlahnya lebih tinggi ya daripada Mas Levi yang editor waktu itu. Habis itu saya kasak-kusuk nih sama teman-teman editor nih. Lo berapa sih dapatnya? Jadi dulu nih kita 30 orang yang dibagi menjadi 3 bagian itu. Semuanya S1. Semua S1 sama. Udah gitu, lo berapa sih? Sekian. Oh sama. Tapi kalau kameramen kok lebih tinggi ya? Gitu kan? Mulai itu resah. Satu waktu ada meeting bersama pimpinan kita, direktur pemberitaan. Ini salah satu orang yang berjasa juga, saya banyak nyuri ilmu dari dia. Namanya Bambang Sukartiono. Dia wartawan senior di Kompas. Saya di depan forum saya cerita bahwa ada sedikit yang ngeganjel di hati soal pendapatan. Itu di forum tuh, Mas? Di forum. Jadi berani ya? Oh iya. Maksudnya saya terbiasa untuk vokal. Bukan vokal sih, maksudnya karena ini keluarga saya bisa ngomong apa. Saya anggap gitu. Tapi ternyata diterimanya beda. Yaudah, coba dijelasin dulu gimana tuh. Saya bilang kok beda, Pak, gitu. Mas, saya manggilnya Mas. Beda. Padahal entry entry sama lah, kita S1 gitu. Tapi kok di editing sama kameramen beda. Jangan-jangan di reporter juga beda. Gitu kan. Terus dia jelasin, memang untuk editing karena di kantor. Kameramen sama reporter lebih tinggi karena di lapangan. Gitu kan. Terus nggak masuk akal lah menurut saya. Kenapa kalau di lapangan lebih tinggi? Mereka lebih capek, lebih panas-panasan. Loh, sebetulnya yang dilihat ini, saya bilang nih, yang dilihat ini sebetulnya tingkat kecapeannya. Seperti saya rasa editing nggak kalah melelahkan. Betul. Walaupun tidak secara fisik, tapi kita mikir. Nguras otak ya. Nguras otak ada. Tenaga juga lah ya kan. Editing itu kan butuh waktu yang lama gitu kan. Maksudnya nggak bisa sebentar juga gitu kan ya Mas ya. Betul. Dan saya pada saat itu lagi kan senang olahraga, lagi rajin olahraga, tapi ngedit itu kok capek juga. Udah ngedit tuh lemes gitu. Entah itu begadangnya, entah itu apanya lah. Pokoknya proses editing kok lemes, capek gitu. Sementara kalau anak-anak liputan, walaupun di luar fun-fun aja ya, seger-seger aja gitu ya. Sampai balik kantor masih ketawa-tawa gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya nggak pas hitungannya hanya dari fisik, stamina, toh juga kita bukan pekerja kasar yang bisa diukur seperti itu. Iya betul. Saya bilang gitu. Iya benar-benar. Ya pokoknya singkat cerita kita debat. Apalagi ini menurut saya yang tadi saya bilang gitu, ini 3 proses yang nggak bisa dihilangin. Kadang saya merevisi atau berdiskusi sama reporter masalah naskah yang salah, pemilihan diksi atau kata yang salah,
kadang saya juga betulin, ulang deh dubbing lo jelek, apa kurang bulat atau kurang apa, kurang intonasi, kurang penekanan gitu. Saya juga ini gambar yang nggak semuanya bagus, ada gambar yang nggak kepake saya buang, yang bagus saya pakai. Jadi kalau dibilang saya ini garda terakhir sebelum ini tayang. Bener. Gitu penentuan kan, iya. Penentuan, dan kita meramu hasil kerja reporter yang berbentuk skrip dan audio dubbingan dengan hasil kerja kameramen yang berbentuk gambar dan audio juga. Bener. Kita mix jadi sebuah paket berita atau paket tayangan yang siap on air. Tuh. Saya malah ngedobelin itu. Kadang ya pokoknya dengan segala macam itunya, akhirnya cukup marah lah nih pimpinan. Oh gitu, nggak diterima nih ceritanya. Nggak bisa nih diterima, ya. soalnya di forum aspirasinya kan. Ya, oke. Pada saat itu semua atasan saya sampai produser, sampai eksekutif produser, sampai manajer, sampai direktur diem, cuma direktur sama saya aja one on one. Tapi seandainya Mas, kalau Mas ngesampaikan di forum, kira-kira tetap diterima nggak sih? Nggak disampaikan di forum? Iya. Mungkin saya nggak terlalu berani untuk nggak ngomong di forum. Oke. Jadi nggak transparan ya kan? Kalau misal nggak, iya kan? Justru lebih enak seperti itu kan? Enak jadinya seperti kan, itu, dan saya banyak teman-teman saya yang kayaknya ngasih ya, secara moral, walaupun mereka diem aja. Iya. Tapi ini di forum, disaksikan banyak orang. Mungkin kalau head to head itu bisa langsung, oke lu gue pecat sekarang. Iya, benar. Kan? Resikonya gitu ya. Resikonya gede. Iya, benar. Jadi di forum, dan kita juga yang saya suarain bukan suara saya pribadi, tapi suara teman-teman juga. Cuma saya yang ngomong, Lev, gue nggak minta lo kerja di sini, lo yang ngelamar di sini, gitu kan. Di forum juga dia udah marah banget nih, soalnya debat-debat segala macam saya selalu balikin. Waduh gawat nih, gawat nih, semua udah diam nih. Udah panas soalnya nih kondisinya ya kan. Panas banget asli. Pada saat itu semua yang ini udah nggak berani ngomong, udah nggak ada berani ngomong dan nggak bisa bela apapun. Akhirnya, kok gini nih jadinya nih dunia kerja gitu kan. Baru realize tuh ya. Baru realize. Jadi apa yang kita baru lulus lagi sombong-sombongnya berhasil meraih S1 ya kan, sarjana ya. Sarjana segala macam. Tapi sorry nih, flashback lagi, Mas Levi sendiri basicnya emang ada apa namanya? Broadcast. Enggak ada. Saya kuliah teknik industri. Teknik industri loncat ke dunia penyiaran. Wow. Kan saya ngelamar tuh lagi pabrik-pabrik lagi PHK. Oh iya, karena gitu. Kondisinya nggak memungkinkan waktu itu ya Mas ya. Nah terus saya juga waktu kuliah, saya sangat suka dengan proses produksi. Jadi saya anggap TV juga sama, itu sebuah proses produksi. Makanya Mas ikut gabung sama PH-nya teman waktu itu ya untuk video syuting itu. Jadi ya. Itu kan urut-urutan kerja. Abis ini mesti begini, abis ini harus begini. Kalau di pabrik kan abis ini dicetak, di assembly atau di apa gitu. Tapi ini sama lah, kurang lebih sama. Dan perangkat seperti alat-alat elektronik kita juga dapat kuliah, jadi nggak terlalu kaget. Udah gitu balik ke yang debat itu. Di situ diem hampir beberapa detik, mungkin saya berpikir aduh gue bakalan dipecat nih. Saat itu juga akhirnya saya beraniin ngomong mohon maaf ke pimpinan dan ke semuanya, tapi dalam prinsip saya selalu nggak tahu kenapa keomongan begini, dan ternyata sangat diterima oleh pimpinan saya. Ini mungkin juga mesti diperhatiin kalau orang yang baru kerja, bahwa ternyata sikap keras pimpinan nggak selalu itu benci dengan kita. Mungkin dia sebel, tapi mungkin ini pentingnya komunikasi juga ya, yang saya rasain banget pentingnya komunikasi. Pertama saya lontarin semua unek, dia punya unek, versi dia benar, versi saya benar. Iya. Gitu kan? Ini antara atasan sama bawahan ya. Gak ketemu. Sementara dia punya otoritas sebagai pemutus. Iya, betul. Akhirnya saya cuma bilang, Mas Bambang, ini sebetulnya bukan saya komplain. Pun kalau tidak ada apa-apa, nggak ada perubahan atau apa, saya akan bekerja sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya di kantor ini. Tapi ini lebih ke curhat. Ya. Sebab
saya ingat kata-kata orang tua saya, jadikan atasan kamu di kantor sebagai orang tua kamu di kantor. Saya cuma bilang kata bapak saya, atasan di kantor adalah orang tua kita di kantor. Jadi saya curhat, kalau nggak diterima pun saya akan tetap bekerja sebaik-baiknya di kantor ini, gitu kan? Oke. Udah gitu saya lihat raut mukanya agak, gitu. Oke, mohon izin, saya mau lanjutin kerja. Oke. Rapat masih berlangsung. Iya, oke. Karena ini ada satu program yang tiap jam mesti kita tayangin. Nah, namanya kayak kalau di TV ada headline news, ada ya sempalan satu berita di Time Signal. Oke. Karena waktu itu news ya. Dulu berita. Oke. Nah, udah gitu saya kerja, ngedit lagi, beres. Rapat udah selesai, terus semua langsung gila lu gimana Mas Bambang gimana? Oh ya, lu nanya gitu ke teman-teman tuh ya. Itu tapi lu bener-bener ninggalin rapat ketika masih berlangsung tuh. Pokoknya saya udah ungkapin, saya lihat jam juga udah harus saya kerja lagi nih, nggak bisa saya tinggalin. Udah selesai, ya udah. Pokoknya intinya saya cuma ngungkapin, mau diterima mau enggak terserah. Silakan di manajemen. Kalaupun dicuekin juga nggak apa-apa. Gitu. Alhamdulillah masih punya kerjaan. Nyata omongan lo yang kayak gitu diterima ya. Gitu. Diterima. Pada saat itu akhirnya disamain semua. Disamain semua, editor, kameramen, dan reporter disamain semua nilainya. Alhamdulillahnya tuh ya. Dirubah, disamain. Karena mereka juga baru berpikir kalau nggak ada kameramen, cuma ada reporter, lo mau nayangin apa di TV? Iya. Gitu apa kan? Bahannya gitu? Apa yang munculin? Iya, gambarnya bener. apa di TV? Iya benar. Ya, akhirnya mereka sadar, manajemen sadar bahwa ini perlu pemerataan, dan mereka juga salah dengan metode semua disamaratain. Iya. Strata S1 semua, mungkin kebutuhannya sebetulnya editor nggak perlu S1 mungkin ya. Iya. Nah setelah itu memang ada perubahan kebijakan. Udah gitu dan ternyata teman-teman bilang gila. Abis lu pergi, lu tahu apa yang Mas Bambang bilang? Tuh anak jadiin reporter suruh siaran. Oh. Tuh ngomongnya pinter ngomong tuh. Nggak disangka ya. Jadi mulai dari itu proses transisi. Jadi tapi ini berat. Jadi masih dua divisi antara reporter dan editing kan nih. Iya. Jadi belum di surat keputusannya belum murni di reporter. Jadi mesti ngedit juga tapi mesti ke lapangan juga. Oh gitu. Jadi lu multitasking gitu ya Mas ya? Ya waktu itu beratnya kan? Mesti ngejalanin itu. Iya. Kata. Sorry Mas nih, gue nggak apa-apa ya pakai gue lu ya sama lu ya. Oke, biar kita santai aja gitu. Iya. Udah gitu gue jalanin deh. Paginya liputan, sorenya ngedit. Lu nggak kerepotan Mas? Repot, tapi rasa ingin tahu gue lebih tinggi. Dan lo enjoy waktu ngejalanin jadi reporter itu? Enjoy karena gue rasa sebetulnya ini yang gue dapet di pelatihan, bahwa kita tuh whole package. Cuma waktu itu gue memang milih jadi editor. Mendalami editingnya gitu ya. Karena gue rasa juga editing perlu. Kalau dicetak itu memutus kebijakan. Misalnya tim red itu editor, pimpinan redaksi itu editor kan. Tapi ternyata editor di sini video editor. Dan tidak seperti yang gue bayangin. Tapi nggak apa-apa, gue jalanin juga. Udah gitu liputan ngedit, bahkan mungkin gue nggak tahu ya, tapi rasanya nggak ada yang gue ngedit program gue sendiri, yang gue muncul di TV. Oh iya, menarik nih. Menarik nih. Mungkin gue editor satu-satunya yang ngedit pakai jas. Oke, karena lo abis gitu. Abis siaran lo langsung ngedit gitu ya. Entah itu gue akan siaran atau setelah siaran gitu ya. Jadi nggak sempet ganti, udah pakai jas dulu tuh udah ditacap-tacap gitu. Ngedit dulu ini yang berita ini. Tapi lu nggak pernah ngedit acara yang lu bawain sendiri? Pernah juga. Oke. Jadi tapi nggak bukan sebuah acara setengah jam sih. Jadi yang kayak
headline news itu, paling 1-2 berita, itu beritanya gue cari sendiri, gue edit sendiri, gue dubbing sendiri, gue siarin sendiri. Oke. Gitu, jadi serba sendiri ya. Iya, saat itu gue jalanin. Cuma memang beritanya bukan gue yang liput. Oke. Jadi begitu ada berita datang, entah itu dari luar negeri, international news atau berita yang dari lokal, gambarnya gue minta, skrip draftnya gue minta. Skripnya gue dari draft gue bikin sebuah story-nya yang siap tayang, gambarnya gue ngedit plus dubbingan kalau perlu. Oke. Jadi dulu masih bentuk kaset. Oke. Masih bentuk kaset, gue ngedit apa nama itunya, alatnya cut editing. Oke. Itu masih VTR gitu, bukan seperti non-linear sekarang pakai komputer. Jadi gue langsung edit, gue bawa ke ruang master on air, gue kasih ini beritanya, gue depan kamera deh. Yang ngedit, lu juga yang bawain gitu ya. Wow. Nah, produser. Tapi lu nggak ada jet lag, Mas? Sorry nih, gue motong ya. Lu nggak ada jet lag dari editing ke reporter gitu? Nggak ada. Enggak, sama aja. Ngomong depan kamera nggak ada kaget, nggak ada apa tuh langsung? Karena waktu di karena udah pelatihan itu sih ya. Kita dilatih semua, stand up iya, siaran iya, di belakang layar iya. Ya tapi kan maksud gue nggak semua bisa kayak gitu kan, makanya iya nggak sih? Mungkin apa gimana ya kan, nggak semua bisa juga kayak gitu. Nggak tahu ya, kalau gue rasanya semua pasti bisa. Oke. Cuma pertama mau atau enggak, cuma sama kesempatannya. Yeah. Saya semua bisa deh kayaknya. Oke. Kayaknya ya. Kayaknya asal mau siaran juga nggak langsung kita bisa siaran. Dulu dibantu sama namanya prompter kan. Yang tulisan jalan. Iya, betul. Itu kita ngebacanya juga ada tekniknya. Betul. Ya kan? Iya. Intonasi atau apa segala macam. Kayaknya sih semua pasti bisa deh. Kayaknya sih, kalau gue yakin semua diciptain sama. Soalnya yang gue lihat tuh kayaknya lo emang udah ada skillnya gitu loh untuk emang ngomong depan kamera gitu. Dan walaupun kadang-kadang gue percaya gitu kalau misal memang orangnya memang nggak ada, maksudnya nggak ada giftnya gitu ya, apa ya, dan memang nggak ada kemauannya ya susah juga untuk mendalami hal yang emang nggak dia into. Sekarang gini, apa yang tidak ada, ini gue berpikir diciptainnya sama. Apa yang tidak ada di orang lain ya tapi kita punya apa gitu. Ini ada satu contoh. Gimana? Kalau di TV One namanya Karni Ilyas. Iya. Tahu ya? Tahu. Itu wartawan senior yang sudah beberapa media. Sebelum di TV One, beliau di SCTV mendirikan Liputan 6 segala macam. Dia pernah cerita nih. Di TV One ini dia memiliki kesempatan yang selama ini dia rasa tidak bisa didapat di tempat dia bekerja sebelumnya. Om Karni pernah bilang gitu? Iya. Oke. Pertama, apa tuh? Wajah saya nggak bagus. Oke. Suara saya tidak standar broadcast. Oke. Pemirsa. Iya sih. Kita rehat. Tapi jadi khasnya malah ya. Nah, begitu muncul pun jadi khas. Iya, jadi ciri khas. Padahal sebelumnya dia bilang ini tidak layak on air. Oke. Ini jadi satu insight baru juga nih buat gue soalnya Mas nih. Nah, saya tambah yakin bahwa semua bisa. Sebenarnya bisa aja, cuman gimana? Cocok nggak cocok atau sesuai kebutuhan atau enggak, mau atau enggak. Lebih ke mau atau enggak mungkin ya. Dan preferensi ya nggak sih Mas? Iya betul juga. Ya kan? Betul juga. Kalau emang dia bisa nge-host tapi dia lebih into editing, lebih ke editing ya udah gitu kan. Passion kan, berarti preferensi kan gitu. Benar. Oke, berarti intinya semua bisa ya. Bisa. Okay. Cuma ya itu, mungkin kalau kita tampilin siapa misalnya pembawa acara yang bukan news tapi terkenal. Tukul, ya benar. Mas Tukul. Mungkin profilnya bukan news. Bukan seperti news yang pernah ada. Iya. Tapi begitu muncul sebagai news anchor, bukan tidak mungkin dia akan merubah
paradigma orang tentang news. Jadi terbentuk lagi nih image baru gitu ya. Oke. Tinggal kita berani membuat terobosan apa enggak. Itu Pak Karni Ilyas siaran sebuah terobosan. Iya sih, terobosan banget. Sebuah terobosan kalau menurut saya sih. Dari standar-standar yang selama ini ada mengenai news anchor ya kan. Jadi gitu, sebetulnya sih ini kan dunia broadcast. Ini dunianya dunia kreatif. Dunia kreatif itu kalau menurut saya bukan benar benar udah pasti, bukan benar salah ya. Benar udah pasti. Tinggal bagus atau enggak. Jadi bagus apa enggak juga menurut Vika bagus, menurut saya bisa enggak. Menurut saya bagus, menurut Vika bisa enggak. Iya. Tergantung sudut pandangnya. Dinamis ya Mas ya. Dinamis. Jadi kalau saya ke teman-teman atau ke tim dari dulu sampai sekarang selalu menegaskan atau nggak pernah keluar dari ucapan saya jangan, karena begitu jangan artinya nggak boleh dan itu udah ada border ya jadinya kan. Jadi tinggal misalnya teman punya ide menurut saya nggak bagus, harus kita poles. Bagaimana kalau begini? Iya. Bagaimana kalau begini? Bisa nggak? It works nggak? Ini cocok nggak gitu? Disitulah teamwork juga ya jadinya. Teamwork. Ya, itu secara mungkin psikologi ya, psikologi pekerjaan juga nggak pernah saya bilang jangan, atau saya dibilang jangan, loh kenapa jangan? Iya. Gitu pasti saya gitu. Sampai ada yang bisa masuk ke otak saya, oh ya make sense lah. Oke. Karena justru di industri kreatif ini harus selalu ada pembaruan, ya nggak sih? Yeah. Mau nanti urusannya bisa diterima atau enggak belakangan gitu nggak sih Mas? Betul. Ya kan? Betul. Yang penting ada inputan, lu ada ide apa, lu ada kreativitas seperti apa, ayo ungkapin gitu ya kan? Betul. Kenapa enggak tuh kalau jadi bawa berita? Iya. Bisa diterima, mungkin pertamanya kontroversi, mungkin lama-lama mungkin. Iya. Begitu dengan kepandaiannya, kecerdasannya segala macam bisa ngalahin Najwa Shihab, Rosi. Dengan rating yang tinggi ya kan acaranya. Dan aku juga termasuk yang penonton setia juga sih gitu. Ya kan? Misalnya gitu. Iya. Oke. Balik lagi nih, tadi kan yang ternyata keputusan dari atasan Mas suruh di lapangan gitu kan. Suruh reporter ya, jadi reporter ya. Liputan. Nah, liputan. Itu gimana reaksinya teman-teman, maksudnya yang dari teman-teman reporter sendiri ngelihat itu gimana Mas? Ada sempat ada crash nggak sih kayak apaan sih kalau lu jadi gitu? Karena ternyata begini, bener yang tadi Vika bilang, kalau saya antusias begitu disuruh liputan, tapi banyak juga teman editor yang lo nambahin kerjaan lo aja, lo nggak pulang-pulang, lo syukur gitu. Iya. Ada juga yang akhirnya, ayo gue dapat kesempatan, lo juga boleh lo gitu. Enggak, gue edit aja. Ada juga yang gitu. Kan? Ada juga. Pilihan ya. Akhirnya ya udah saya jalan liputan. Teman-teman reporter sih sejauh ini cukup membantu. Welcome. Waktu itu cukup membantu. Apalagi saya orangnya sangat pengen tahu. Jadi apa yang senior kasih tahu gitu selalu kita terima. Ya saya nggak pernah ngebatasin itu. Karena dunianya sangat kreatif, dan saya yakin terlalu luas untuk kita beranggapan, oh gue udah tahu kok. Iya betul. Gitu, jadi selalu masukan baru bisa diterima, kita bisa bawa diri, kita fokus. Akhirnya ya nggak ada. Ada sih beberapa misalnya yang, dia caper, carmuk. Makanya aku juga mau nanya gitu ya, di dunia pertelevisian tuh sikut-sikutan gimana sih? Keras banget nggak sih Mas? Di kantor kan jelas gitu ya, pasti di setiap bidang sih pasti ada ya gitu. Cuman keras banget nggak sih Mas yang Mas rasain selama ini? Sejauh ini enggak. Oke. Alhamdulillahnya enggak, karena saya ngejalaninnya juga ya kalau omongan misalnya Levi kelakuan deh mulai lagi gitu, itu emang karena bukan untuk cari perhatian, tapi memang saya mau tahu gitu. Jadi teman-teman juga ngerti. Toh juga dengan begini kan lo dapat untungnya juga, kita sama semua lo. Bahkan lo tanpa harus repot-repot nulis naskah, sama lo sama reporter lo. Iya benar. Udahlah kita fun-fun aja. Fair-fairan aja ya, apa adanya. Kita jadinya fun-fun aja. Ngapain sih apa-apa dibawa ribet, apa-apa dibawa negatif ya. Oke. Dan begitu, kalaupun dalam dunia persaingan, saya nggak terlalu ini sih, maksudnya prinsip saya jangan sampai apa yang kita lakuin itu merugikan atau
membahayakan orang. Oke. Segala macam, teman kerja apa segala macam. Dan sampai merugikan ya Mas ya. Sampai merugikan. Tapi pernah nggak ada di titik itu gitu yang tidak sengaja ternyata Mas pernah menyakiti nih sampai benar-benar crash sama teman sejawat? Enggak sih. Nggak pernah ya. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Itu sih pentingnya kenapa harus humble dan kenapa harus fair-fairan, transparan ya Mas ya. Jadinya begitu ya hubungan sama sesama juga nggak retak, nggak pecah. Masih sampai sekarang nggak. Tapi kalau orang beranggapan misalnya si Levi orangnya ambisius, ngeganggu nggak sih pendapat-pendapat kayak gitu yang Mas Levi dengar? Memang kita mau lakuin, tapi apakah itu yang penting gue nggak menghalalkan segala cara. Itu pakemnya gitu. Kalau yang tidak bagus caranya membahayakan orang atau merugikan orang atau apa, jangan. Tapi kalau caranya ya sesuai dengan yang prinsip kita gitu. Misalnya gini, Vika sebetulnya dapat plottingan tugas ke luar negeri 20 hari, which is itu adalah yang Vika sangat idam-idamkan. Last minute di switch, Levi aja yang berangkat, pasti Vika kesel dong. Ya, ada rasa kesel. Misalnya gitu, misalnya. Gue akan bilang ke Vika, gue nggak tahu apa-apa, Vi. Ada unggah-ungguh, ya. Iya dong. Misalnya lo masih pengen, gue akan coba ngomong, jangan saya lah. Kan sudah nggak enak gini-gini. Tapi kalau maksa, gue nggak bisa. Ini namanya penugasan. Gue takut dibilang nolak. Padahal dalam hati gue pengen juga. Tapi ya gitu kan, yang penting tetap ada unggah-ungguh. Harus. Betul. Itu empati kita. Benar, empati. Harus ya Mas ya. Harus. Apalagi ini orang Indonesia, kita nggak bisa seperti bekerja dengan orang luar yang straight gitu. Harus lingkungan kerja kita ciptain. Itu lu masih tanemin banget ya prinsip itu di dalam hati ya, empati dalam lingkungan kerja. Satu musuh aja gue udah nggak nyaman gitu. Udah kepikiran tuh. Jadi nambah-nambahin pusing aja ya. Ada orang kesel aja kadang-kadang, walaupun emang sifatnya atau apanya gitu. Kadang jadi malah kita yang kebawa pikiran. Gue yang merasa bersalah gitu kan. Terus lanjut lagi gimana tuh? Di Reporter kurang lebih. Iya, berapa lama tuh? 5 tahun di Reporter News. Tapi ada satu momen akhirnya gue mutusin untuk pindah ke olahraga. Nah. Ya, untuk reporter ya. Setelah 5 tahun tuh. Iya. Kenapa? 5 tahun, jadi ya ini aja ya, fair-fairan seperti yang gue rasain, gue nggak tahu, tapi ini gue alamin. Setelah 5 tahun, sebetulnya di tahun kedua ketiga tuh udah mulai berasa kok begini ya. Informasi yang gue liput sebetulnya A. Tapi begitu masuk ke redaksi, angle-nya jangan gitu, Lev. Di-adjust, tidak seperti yang gue mau, gitu kan, disesuaikan dengan kebijakan redaksi. Aduh, ini kayaknya kurang ini nih, kurang lepas. Terus, jadi gitu ya Mas ya, jadi kurang lepas ya nggak sih? Jadi kurang lepas karena banyak pembatasan. Iya benar. Ada apa? Faktor apa? Ya. Banyak faktor lah kalau namanya kebijakan kan kita nggak bisa apa-apa ya. Apalagi di pemberitaan Indonesia. Betul. Atau mungkin di luar negeri juga gitu mungkin. Iya, malah lebih straight mungkin ya. Mungkin. Ya udah gitu, udah mulai gak nyaman. Ada satu momen waktu itu gue ditugasin untuk meliput perang di Aceh. GAM waktu itu lagi tahun 2004 ya? 4. Sebelum itu jadi ada satu tim yang advance yang berangkat duluan. Mereka kirim gambar. Temen gue reporter namanya Wahyu Mulyono. Di gambar lagi ditembakin. Jadi begitu kita tayang, reporter dulu nama TV-nya TV7. Reporter TV7 masuk ke daerah konflik segala macam. Terus temen gue lagi tiduran, itu kamera rasanya ditaruh aja sama kameramen, nggak di shoot seperti di hold. Ditaruh aja di belakangnya tembok ini. Pemirsa, saya sedang berada di daerah konflik. Itu real Mas? Gitu. Itu real ya? Real. Oh my. Dalam hati buset. Gila ya. Teman saya hitam, jadi ungu.
Pokoknya ya, dengan segala ininya lah, debu apa segala macam. Itu tapi itu selamat kan? Iya Bang. Selamat. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Tapi dalam hati totalitas ya, gila. Gue nggak mau juga jadi wartawan seperti itu, gue takut. Udah gitu ngelihat itu, itu kan akhir tahun. Kalau nggak salah November, Desember atau September, Oktober gitu ya. Kebetulan di tahun 2005-nya bulan Februari saya tuh ada rencana mau nikah. Itu saya jadiin alasan. Sebetulnya udah mulai takut. Gue nggak gini-gini juga jadi wartawan nih, gue takut. Oh ternyata ada rasa takut. Karena rasa takut asli, itu. Takut, waktu ngelihat itu gue takut. Udah gitu saya ketemu. Tapi lu nggak bilang ya lah alasannya mau nikah ya? Iya. Boleh juga tuh. Jadi ya kebetulan Om Levi berangkat ini ya, nyusul tim ini. Tapi sebetulnya saya tuh Februari mau nikah. Oh mau nikah? Oh tapi sempat udah ada mandat gitu? Iya. Lo jalan gitu? Jalan. Oh gitu, oke. Keselarasan nikah? Saya sebetulnya ini Februari mau nikah. Kalau nggak salah itu bulan Desember deh. Februari mau nikah. Oh jangan deh. Akhirnya alhamdulillah keputusannya pimpinan redaksi ya udah nggak usah, ganti aja yang lain. Semenjak itu alhamdulillah, terus gue mulai kasak kusuk, gue nggak mau di news, gue takut. Karena itu satu momen yang kayaknya akan kejadian lagi, akan kealamin lagi. Mungkin dalam hati gue, aduh gue takut deh nih, gue takut kalau ke daerah konflik. Tadi kita juga pernah ngobrol bahwa kalau gue nggak suka terlalu yang perang. Keras, war. Yang apa? Ntar juga ini di ujungnya nih nanti gue akan cerita kenapa gue juga terjerumus ke daerah ke program bela diri. Padahal gue nggak suka. Iya kontradiktif kan jadinya kan. Iya. Udah, gue kasak kusuk ke bagian olahraga. Saya waktu itu ada salah satu sekarang juga petinggi di salah satu media di net. Namanya Bang Rahmat Edi Irawan. Bang, di sport nggak butuh orang bang. Mulai. Emang pada dasarnya gue seneng olahraga. Cuma coba-coba tanya, oh bisa Lev. Kebetulan lo sekalian siaran aja olahraga gini-gini. Lo ini enak kok gini, kesempatan luar negerinya lebih sering. Semua event olahraga itu luar negeri. Iya benar juga sih tapi ya. Paling di sini mau lo SEA Games, Asian Games itu keliling. Benar sih, benar. Tapi lo sendiri mendalami apa sih kalau olahraga mas? Kalau olahraga bola, basket, bulu tangkis, hampir banyak sih renang. Jadi into sport banget lo ya? Sport sebetulnya ini senang olahraga sih. Tapi gue masuk SMA juga japres olahraga. Tapi masuk kuliah kebetulan kampusnya tidak ada program dispensasi untuk olahraga, akhirnya di situ berhenti. Tapi lu emang benar-benar ngikutin semua news tentang sport gitu ya? Oh berarti emang sudah passionnya ke situ juga sport, ya mas ya? Sport, pokoknya udah dari udah sport banget kalau dari SMP SMA tuh sport banget. Jadi masuklah nih ya ke sport nih ya. Betul. Di program sport ya. Iya, lebih kebebasan menulisnya mengekspresikannya lebih dapat. Selain suka olahraga juga, jadi kalau dulu kan ada agak berbenturan juga. Gue nulis, gue taunya ini nulisnya jadi begini. Walaupun gue suka news ya, sampai sekarang news sekedar buat tontonan gue aja, referensi, berpikir gue aja. Buat nambah wawasan ya. Nambah wawasan, nambah info, nambah pengetahuan. Melatih cara kita berpikir aja. Betul. Perbandingan, tapi kalau untuk mengekspresikan apapun gue sedang lebih ke sini ya, lebih ke olahraga ya. Jadi ya ini emang hobi dunia yang gue suka. So far sampai sekarang enjoy, hati juga seneng. Kalau bebannya sih ada, artinya tanggung jawab. Kalau di tiap beban tanggung jawab, lebih ke tanggung jawab, harus punya rating sekian, harus punya sponsor, dapat bisa disukai orang gitu. Beban hatinya ini kan tapi kan enggak. Iya, paling lebih lepas. Jadi udah masuk ke MMA selama total 13 tahun ya. Olahraga. 5 tahun news. Iya, 5 tahun news. 2 tahun olahraga TV7. Tapi kan total 15 tahun sport nih ya, into sport ya. Nah 2 tahun di TV7 dan 13 tahun di TV One. Iya betul. Sekarang gue mau bahas ini sih mas, lebih ke pandangan lu ke pertelevisian
dan dunia jurnalistik di Indonesia gitu ya. Menurut lu nih ya Mas, kira-kira lu ngelihat industri pertelevisian saat ini tuh gimana sih? Singkat Kalau aja. secara industri sih oke. Makin oke atau agak mulai ada ke distract lah sama broadcast yang lain seperti ini misalnya. Seperti podcast sosial ini media, gitu ya. ya digital. Tapi so far sih masih oke. Masih menjadi platform utama bagi industri pendukungnya untuk berjualan. Oke. Kan ada radio, ada TV, terus ada media cetak gitu ya, ada billboard seperti, terus ada ini lagi digital. Tapi kayaknya TV masih ini sih masih oke ya, masih terutama survive. di Indonesia ini ya. Masih di Indonesia. Masih jadi pilihan utama, apalagi untuk yang di pelosok-pelosok gitu. Betul, karena kan ini masih gratis kan. Oke. Masih TV semua orang bisa nikmatin gratis tanpa harus berlangganan, masih bisa pakai antena biasa. Internet, tanpa harus connect internet kayak gitu juga ya kan. Tanpa harus TV kabel masih bisa. Dan lu merasa ini TV oke, industri TV oke itu kira-kira sampai berapa tahun ke depan? Sampai proses digital TV itu nggak diterapin, masih oke. Pokoknya selama penonton di Indonesia masih bisa nonton TV gratis dari antena, masih oke. Oke. Tapi kalau nanti udah proses digital, mungkin ada perubahan tuh. Dimana kita nonton TV mesti berlangganan apa gitu. Mungkin itu ada perubahan. Oke, mungkin disitulah kejatuhannya kali ya Mas ya. Dan mungkin ini akan diupayain mati-matian sama para pengusaha TV untuk jangan sampai kayaknya. Oke. Mungkin ya. Mungkin. Soalnya kan di Indonesia ada berapa? 11 TV. 11 TV. TV pemerintahnya 1, TVRI. Sisanya swasta kan. Ya itulah, kalau misalnya ada proses digital channel gitu. Iya. Ya artinya mereka semua dibatasin lagi nih. Benar. Penontonnya, kalau sekarang kan kita dalam misalnya mau jualan ke produk, misalnya produk A, penonton gue sekian puluh juta loh, ntar dibatasin karena semuanya masih bebas kan, masih penontonnya masih bisa nonton secara gratis, punya antena makin ya kalau ini ya. Nah, kayaknya sih sampai, tapi walaupun sekarang juga ada platform baru nih ya, kayak gini-gini nih, kayaknya keren juga nih. Keren juga loh. Iya. Kita jadi cita-cita punya TV bisa terlaksana loh dari nggak perlu ribet-ribet, ini bisa dibikin sendiri gitu ya. Dengan model yang kita mau, konsep yang kita mau, pakem-pakemnya yang kita mau, betul. Ya. Ini bisa streaming kan begini kan? Bisa streaming juga. Bisa live ya. Bisa live. Gitu. Apa bedanya ya? Mungkin ya itu, kalau kelebihannya kalau penonton kita di sini kali mesti punya kuota ya. Iya betul, harus connect internet karena kan kita kan platformnya kan di YouTube. Sebenarnya kita juga ada di Spotify gitu, tapi itu kan di Spotify berupa audio aja ya gitu. Kalau ini kan kita ada virtualnya begitu. Tapi tertarik ya Mas ya? Iya. Makanya pengen nanya-nanya ntar sama Vika nih, gimana cara nge-podcast dapet untungnya juga. Nanti kita ngobrol di belakang. Seru nih kayaknya. Tapi Mas, lu kalau misal nge-rate dari 1 sampai 10 nih, industri pertelevisian menurut lu sekarang sesehat apa sih di Indonesia? Kalau sehat dari sisi bisnis, gue juga nggak bisa ngomong karena gue belum mengelola ke arah bisnisnya kan. Kalau dari arah kontennya, kalau konten programnya sih, ini pribadi gue ya. Iya, pandangan personal lo aja. Personal gue itu 70. 1 sampai 10 ya? 7 berarti. Jadi karena gue suka berita, tapi kebutuhan beritanya masih kurang, hanya beberapa TV aja yang fokus di berita. Gue suka hiburan, ya lebih gede. Bisa kayaknya 40% TV hiburan, sisanya sport. Ya mungkin 7 lah. Tapi berita seperti yang gue suka masih kecil. Sport yang seperti gue suka juga masih kecil. Kalau hiburan seperti yang gue suka juga masih kecil. Terus lo sendiri ada cita-cita nggak pengen buat pergerakan yang bikin sport yang sesuai sama yang lo mau?
Nah, kalau gue sport program gue itu dulu sampai dari awal gue selalu mengelola sport yang produk luar negeri. Hanya MMA ini yang kayaknya gue bisa berekspresi di mana semua atletnya orang Indonesia. Oke. Pada intinya gue lebih suka kalau membuat program, misalnya waktu Liga Inggris, kita di studio dengan komentator di studio ngebahas tentang permainan Liga Inggris, yang notabene permainan udah jauh dari timnas kita. Iya. Gaji pemainnya udah lebih jauh. Iya. Tingkat kehidupannya udah lebih jauh. Terus kita sok komentarin. Kita aja nggak pernah main di Liga Inggris. Iya, benar. Gitu kan? Secara hati nurani gue tetap di situ. Gue tidak punya kapasitas untuk mengomentari itu karena gue nggak pernah di Liga Inggris. Gue tidak berbisnis di Liga Inggris. Gue nggak tahu. Hanya analisa opini gue. Oke. Tapi di situ pun ada kepuasan karena kita bisa berekspresi. Tapi seandainya orang Indonesia gue kenal si A, si B, si C, dan gue tahu, jadi gue komentar dia lebih kena, lebih pas, lebih perasaan gue nggak gue berpura-pura tahu. Gitu. Nah makanya begitu di MMA ini agak suka sih karena ini asli Indonesia, gue bisa berekspresi melalui program ini memperkenalkan Indonesia. Dan pokoknya so far itu yang paling pas sama pakem-pakem lo ya selama ini. Iya, gue lebih senang kalau memproduksi produk lokal karena tayangannya untuk TV nasional dibanding kita bahas MotoGP, ya itu oke lah. Tapi lebih puas kalau kita memproduksi olahraga nasional. Iya benar. Karena di situ kita bisa masukin semua idealisme kita bahwa inilah Indonesia di program itu. Kita Liga Inggris nggak bisa kita modifikasi inilah Indonesia. Benar. Liga Jerman, Liga apa semua. Tapi kalau di program lokal kita bisa. Gitu. Ada satu program dulu yang oke banget tuh, Piala Presiden bola. Waktu itu yang ngemas Wisnu Tama, Net TV. Di situ dia masukin gimana tentara-tentara punya drum band, dan itu Indonesia banget looknya. Jadi waktu Indonesia Raya drum bandnya tentara. Itu gue sangat terinspirasi. Amazed banget loh. Amazed banget. Ini program Indonesia, Piala Presiden Indonesia, konsepnya Indonesia. Ini Indonesia. Nah makanya di MMA gue selalu bersikeras harus ada unsur ciri khas yang menjelaskan Indonesia. Bahwa ini Indonesia. Lo waktu Piala Presiden itu ikut jadi komentator juga nggak? Enggak sih, cuma nonton. Tapi gemes ya? Cuma nonton, tapi gue suka itu konsepnya. Gimana Net TV memasukkan unsur drum band dari TNI dengan segala ornamennya yang dia main. Ini Indonesia, ini keren. Seperti juga waktu Wisnu Tama mengemas opening Asian Games. Itu Indonesia banget. Itu keren. Terus lo selama di dunia pertelevisian nih, kesulitan apa sih yang paling lo rasain, terutama jadi orang yang di balik layar? Itu kesulitannya apa sih? Kesulitan utama? Kesulitannya cuma ini doang. Bagaimana membuat program yang disukai. Ngebaca kesukaannya audiens tuh seperti apa ya gitu. Iya, itu susah, tapi banyak sih kesulitan. Gimana caranya ngasah sih Mas kalau kayak gitu Mas? Gini, kalau patokan parameternya kan kalau di TV rating, iya betul, share. Tapi sebetulnya di rating share itu isinya statistik. Jadi gini, dari tiap program, pertama waktu konsep awalnya kita bedah dulu. Ini untuk on airnya ya, bukan untuk eksekusinya. Kalau eksekusinya ada kesulitan sendiri, kita nih harus mengelola puluhan orang. Ketika kita mau memproduksi program terus semua jadi satu seirama sesuai konsep itu beda. Beda maksudnya. Tapi ini secara tampilan di layarnya dulu. Tampilan di layarnya dulu, kita ngebedah program kita misalnya berisi tentang harus ada edukasinya. Harus ada apa? Misalnya olahraga prestasi juga harus ada. Hiburannya juga mesti ada. Itu nge-mixnya itu ya? Pokoknya kalau saya selalu 3 unsur itu harus ada. Edukasi,
ada unsur prestasi udah jelas lah, namanya pertandingan olahraga itu nyari prestasi yang menang kalah segala macam. Terus rekreasi, bagaimana orang terhibur dengan tontonan ini? Betul. Iya, nah, kadang kan kalau hiburan orang macam-macam juga tuh. Ada yang ngelihat orang debat seneng, iya kan? Lihat orang ribut seneng. Orang ribut seneng, ada yang senengnya percintaan, drama gitu, betul, yang nangis-nangisan ada. Drama, iya. Ada yang seneng terhiburnya dengan itu. Iya. Ada yang senengnya lihat olahraga gitu kan, tegangan gitu, ini hampir menang nih jadi kalah ada. Ya pokoknya hiburan orang, konsep dari TV mesti menghibur. Menghiburnya gimana, ala news kayak gimana, ala sport kayak gimana, ala infotainment kayak gimana, masing-masing ada. Pokoknya harus menghibur. Oke. Nah, pertama edukasinya. Edukasinya mesti ada, kita masukin. Respon penonton gimana nih? Bagus nggak? Terus kalau prestasinya kita nggak bisa apa-apain, pertandingannya kita nggak bisa apa-apain. Karena itu udah real ya. Real. Kalau sport mesti real, nggak boleh kita rekayasa. Tapi kayak bulu tangkis, oke. So far oke. Walaupun sekarang udah mulai berubah. Kalau sepak bola masih jauh sepak bola. Tinju dulu oke. Ya rata-rata yang oke, aman. Oke. Yang paling oke apa sih Mas kalau di Indonesia tuh? Andalan masih bulu tangkis. Masih oke, bulu tangkis. Sekarang ada panjat tebing yang mulai udah mulai naik nih. Oke. Sering juara dunia. Oke. Selain itu 3 teratas deh, bulu tangkis, panjat tebing. Kalau secara prestasi dunia kan di kancah dunia. Pasti bulu tangkis Indonesia udah diakuin. Salah satu kekuatan bulu tangkis. Iya. Panjat tebing udah. Ini yang selalu konsisten sebetulnya. Panjat tebing pun baru terekspos setelah Asian Games. Padahal sebelum itu juga sering udah banyak juara dunia. Oke. Tapi jarang kedengeran ya. Aku aja malah baru denger nih. Ternyata panjat tebing kita tuh bagus banget ya. Iya, untuk nomor speed. Oke. Untuk nomor yang langsung ke atas. Kalau dari balapan, dunia balap? Belum ya? Belum ada di Formula One, di MotoGP, di rally pernah ada, tapi ya naik turun lah. Kalau dunia balap tuh kadang-kadang lucu juga tuh, kita ngobrolin antara dunia prestasi sama dunia hobi karena mahal. Rata-rata berkecimpung di situ punya modal. Oke. Jadi kadang-kadang kita wawancara, apa target? Oh, yang penting ngeramein aja saya sih. Seru-seruan doang. Seru-seruan doang gitu, karena rata-rata ya orang berduit yang menggeluti dunia otomotif. Hobinya ya. Jadi hanya 1-2 lah yang benar-benar prestasi, walaupun ada. Terus, jadi tadi apa aja tuh? Bulu tangkis, panjat tebing, idola, panjat tebing, angkat besi. Angkat besi. Itu. Oke. Bisa dibilang 3 teratas itu ya sebenarnya kalau di Indonesia. Untuk prestasi ya. Tapi prestasi. Bukan untuk kepopuleran. Iya. Itu untuk prestasi itu ya. Oke. Terus kenapa sih Mas lu tetap stay di industri ini? Apa ya? News sport ya. Kenapa nggak lo jadi atletnya aja sekalian, Cong? Kayak gitu aja sih pertanyaannya gue. Kalau atlet itu udah gak mungkin deh. Iya nggak, maksudnya dari dulu nih pas lagi pertengahan lo di dunia TV, daripada gue jadi news sportnya gitu kan, jadi pembawa acaranya, mendingan gue langsung jadi atlet. Kenapa nggak pernah kepikiran kayak gitu? Kalau atlet susah sih kayaknya. Udah kelewatan jauh masa golden age-nya. Terus kenapa nggak pindah ke kerjaan lain? Profesi lain? Ya karena ya seperti tadi kita bahas, ini happy ngerjainnya, ada kepuasan, udah gitu ini kayak dunia gue olahraga. Udah pas, udah cocok banget gitu ya. Terus juga mungkin gak ada kebiasaan lain. Jujur banget Mas Levi mah. Ya mungkin udah kelewatan terlalu jauh. Udahlah yang gue bisa aja sekarang gitu ya. Kuliah mungkin juga gue udah lupa gitu kan, umur juga udah ini, ya udah lanjutin. Lanjutin aja, ngapain juga gue berhenti ya. Iya. Gitu ya. Belum tentu juga. Iya benar. Tapi awal mulanya gue merasa ini yakin tuh waktu gue debat sama Pimret gue Mas Bambang itu. Begitu akhirnya dari apa yang gue lakuin ada pergerakan bisa siaran. Itu titiknya itu. Titiknya jujur itu ya. Karena itu kan baru-baru kerja juga. Terus ternyata di dunia ini, di dunia broadcast ini, gue ada di lingkungan yang bisa spoke out. Nggak harus yes bos, iya pak, dimana gue bisa mengeluarkan pendapat. Dan dunianya pun dunia diskusi. Maksudnya
Lu punya pendapat silahkan, ini demokrasi. Justru itu diperlukan ya kalau di industri ini ya Mas ya. Iya. Gitu. Justru nggak boleh iya aja ya. Jangan kita soalnya ini kan dunia kreatif, tidak seperti misalnya dunia perbankan yang rumusnya ini lu ngitungnya begini. Benar. Nggak seperti dunia perkantoran juga yang begini rulesnya ya begini gitu ya. Iya, dan harus iya pak gitu. Ini enggak. Kalau di sini kan enggak. Kita punya visi, kita punya pendapat, kita punya pandangan, hak kita sebagai manusia boleh. Betul. Selama kita nanti dilihat ini melanggar aturan apa enggak. Dan gimana lo bertanggung jawab sama apa yang lo jalanin gitu ya. Yes, benar. Oke. Terus apa sih stigma masyarakat yang selama ini nempel tentang pertelevisian yang menurut lo kontradiktif sama yang realnya, dan menurut lo masyarakat harus tahu sebenarnya itu seperti apa gitu. Tentang stigma itu apa sih Mas? Ada nggak sih? Sejauh ini sih yang gue rasain ya. Kalau dulu trust pemirsa sering nih kalau kita di jalan, berita tentang itu gimana sih sebetulnya gitu kan? Yeah. Dan kita explain, mereka trust. Tapi sekarang banyak banget media-media pembanding yang tidak sama dengan TV. Sudut pandangnya. Ketika sebuah TV menyorot tentang corona dari sudut perspektif ini, sudut pandangnya. Tapi kita punya media lain yang pembanding yang kadang-kadang punya ulasan dan punya pembahasan yang berbeda. Jadi ibarat kata kayak kredibilitas apa yang disampaikan di TV jadi ya mungkin tereduksi, mungkin. Paling enggak harus pembuktian mana yang lebih benar. Tapi media pembandingnya banyak sekarang. Kayaknya itu terasa juga di tempat gue bekerja. Paling sering dibully. Maksudnya bulian itu sering. Bulian itu muncul karena penonton punya sudut pandang lain. Walaupun di TV tempat gue bekerja masih sangat memegang teguh kebenaran dan akurasi berita. Berarti intinya yang mungkin sebenarnya belum tentu benar ya sudut pandang lain yang dipegang masyarakat itu gitu. Bisa jadi. Tapi lu bisa menjamin bahwa apa yang sekarang disajikan oleh TV tempat lo bekerja itu benar-benar masih real? Kalau di departemen gue ya. Oke. Gue juga nggak bisa maksa lo untuk ngobrolin yang di luar ini loh. Gue nggak tahu. Di luar itu gimana setting redaksinya gue nggak tahu. Apakah itu ada di setting atau enggak? Gue juga nggak tahu. Kalau di departemen lo itu. Tapi ya makanya sekarang kalau di departemen olahraga so far ya. Masih real. Ya karena memang olahraga lebih harus apa adanya. Ya maksudnya walaupun di belakang layar pertandingan bola jelek-jeleknya ada yang ngatur hasilnya, tapi apa yang terjadi itu real. Tinggal masyarakat menonton, nih pasti settingan nih. Tinggal gimana mereka memutuskan ya. Gitu. Tapi bukan nggak disalahin kita yang menyajikan. Enggak. Ya maksudnya dari sini jadinya kita terbayang nih, paling tidak untuk sajian tentang news sport news ini masih bisa ini ya kredibilitasnya ya. Ya kalau bisa olahraga harus menjunjung tinggi itu. Kalau yang lain nggak tahu. Tapi ya gini sih sebetulnya ya. Kalau kita ngomongin benar salah ya seperti perspektif orang beda. Benar. Perspektif saya, perspektif Vika beda. Iya. Kebenaran menurut saya atau menurut Vika? Iya. Atau kebenaran sebenar-benarnya mana? Kita juga nggak tahu. Mungkin ada kebenaran yang hakiki. Mungkin ya. Iya benar. Jadi itu kalau mau digali lagi ya nggak ada ujungnya sebenarnya sih. Nggak ada ujungnya. Tinggal pilihan kita aja yang menyaksikan, yang jadi pemirsa nih gimana pinter-pinternya ya kan. Bener. Menyaring berita yang emang masuk, yang terinput ke dalam diri kita gitu. Bener nggak sih Mas? Bener. Terus boleh dong sebagai orang yang udah lama berkecimpung di dunia televisian di-share gitu tips-tipsnya buat yang baru mau masuk ke bidang ini. Gimana sih Mas? Bidang TV ya. Ya pertama sih yakinin dulu bahwa ini memang dunia yang kita suka. Sebisa mungkin mengeksplorasi segala hal. Jangan mensabotase kemampuan kita dengan anggapan-anggapan atau pemikiran-pemikiran kita nggak bisa, kita kayaknya nggak pantas atau segala macam.
Oke. Jangan kita sabotase kemampuan kita, karena pada dasarnya saya yakin semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Pasti gitu sih. Tinggal nanti sudut pandangnya siapa yang menentukan. Oh, kamu bagusnya di sini, kamu bagusnya di sini, kamu tepatnya di sini. Teman-teman tinggal ntar di adjust. Tapi pada dasarnya semua pasti bisa. Terus kalau saya sih nggak tahu kenapa selalu beranggapan be yourself. Jujur kepada penonton, kepada pemirsa dengan apa yang kita sajikan, dengan apa yang kita tampilkan. Be real gitu ya. Be real. Walaupun nggak menutup kemungkinan yang palsu pun bisa sukses. Tapi kalau saya sih lebih nyaman apa adanya. Apa adanya, tunjukin, dan sebisa mungkin ada tanggung jawab moral. Ketika kita menyajikan sebuah acara, suatu saat kita bikin program, jangan sampai kita lupakan ini acara bermanfaat apa enggak, ini acara berpengaruh buruk apa enggak. Jangan karena kita semata-mata mengejar rating segala hal kita lakuin tanpa kita terabas tuh kaidah-kaidah norma atau dampak buruk yang akan mungkin timbul. Ya, itu sih intinya sih. Ya mudah-mudahan sih teman-teman ke depan nih bisa nyiptain program-program yang memang bisa bermanfaat, bisa mengedukasi, bisa mencerdaskan, dan juga jangan pernah lupa lebih mengidentifikasikan Indonesia seutuhnya di program-program yang kita jangan bikin. Malu ya untuk kasih identitas Indonesia. Jangan malu. Itu karya-karya kita ya. Itu yang kita penting. Kita jangan sampai kehilangan identitas. Betul. Karena hanya itu yang kalau menurut saya sih, nggak tahu saya ini banget. Jadi mungkin pegangan ya nggak sih? Nasionalisme saya terlalu tinggi. Cuma itu yang dan memang sangat layak kita banggakan. Jadi pegangan kita gitu, identitas kita sendiri gitu ya. Betul. Oke. Kalau di program MMA banyak tuh fighter-fighter yang, Mas, saya pakai lagu Thunder of Blood dong, keren, saya munculnya kayak kalau lo nyamannya begitu tapi lo dari Manado, bagaimana lo muncul dengan tarian Kabasaran? Itu tarian tradisional, tarian perang daerah lo, gagah, warnanya merah, pakai bulu-bulu gitu, tapi keren. Kita coba. Itu selalu banyak juga yang memang nyamannya mesti dengan gaya kebarat-baratan banyak. Tapi sebisa mungkin di tiap program yang saya munculin, saya menunjukkan keindonesiaannya. Bahkan event di otomotif pun dulu pernah ngegarap tentang bedah motor. Motornya itu buatan buatan Jerman. BMW. Motor BMW. Tapi yang punya Dik doang. Jadi lebih daripada kita ngebahas mesin gambarnya mesin, enakan Dik doang sambil cerita ini motor dulunya ini benar. Lebih Indonesia. Iya. Dik doang juga punya motor Vespa, motornya buatan luar negeri, tapi punya nilai buat orang Indonesia. Vespa aku berwarna kuning. Ini sambil cerita, sambil kita bedah. Ini saya ganti shock breakernya ini. Jadi lu tuh emang benar masih mempertahankan buat nasionalis itu ya, Mas? Iya. Soalnya kalau kita nggak punya itu, apalagi yang kita mau banggain gitu loh. Dan memang nih pernah, lucu nih. Tahun 2010 gue ngeliput Piala Dunia di Afrika Selatan. Piala Dunia ya. Itu sebulan tuh di sana. Sebulan. Dulu ada kayak fixer, kayak dia itu guide kita. Itu orang Zimbabwe. Orang Zimbabwe, Webster, namanya Webster. Terus dia cerita, from Indonesia. There is some people same like me. Indonesia in Indonesia is region. You know Indonesia? Yeah, I know. About Indonesia, there's people same like me with curly hair, black skin. Yes. Dia bilang gitu kan. Terus
kok dia tahu ya? Have you been to Indonesia? No, I just learn from book. Saya hanya baca buku. Indonesia berada di Khatulistiwa. Dan tahukah kamu cek di trofi Piala Dunia di depan Jadi kan bentuknya tropinya gitu, ada Dewi Harapan Hope gitu. Betul. Kan. Ternyata di atas tangannya itu Indonesia, peta Indonesia. Oh gitu. Tuh kelihatan jelas ya ternyata ya? Iya. Oh. Jadi pas dia tangannya ke atas ini, pas di atas kepalanya tuh pas banget Indonesia. Peta Indonesia. Oke. Menurut versi dia, orang-orang di kampungnya di Zimbabwe sangat tahu Indonesia. Bahkan menurut mereka di Piala Dunia pun Indonesia punya makna. Karena ada di atas trofi patung Hope-nya itu. Iya. Dan menurut mereka ini adalah negara yang spesial. Oke. Menurut mereka. Menurut lo karena kesamaan itu nggak sih, kesamaan fisik gitu kan? Karena atau emang secara general aja mereka melihat Indonesia tuh spesial gitu. Yang menarik, jadi mereka sejauh waktu itu tahu bahwa di timur Indonesia ada orang yang mirip mereka. Yang mirip mereka. Tapi mereka juga waktu itu berasumsi bagaimana di trofi Piala Dunia itu Indonesia di tengah pasti ada maksud. Ya. Anggapan mereka, tapi mereka nggak ngejelasin maksudnya apa. Oke. Tapi ini pasti negara yang spesial. Sejauh itu mereka cuma cerita itu sampai aja. Oke. Tapi artinya nun jauh di Afrika sana orang tahu Indonesia. Kenapa kita masih ragu akan kehebatan negara kita gitu loh? Dan nggak ada alasan lagi untuk tiap lo punya karya ya bawa identitas Indonesia lo itu. Betul, ya kan? betul. Oke. Betul. Sekarang gini, kita bandingin Singapura misalnya. Dicampur sama Malaysia paling baru segede Sumatera. Dicampur apa lagi? Thailand paling baru Sumatera, sebagian Jawa sama Kalimantan. Dicampur Manila paling baru tambah Sulawesi. Iya benar. Dan begitu mengasuh MMA ini, kan banyak federasi di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Manila, federasi MMA. Mereka mencoba-coba menggrab pasar Indonesia, penonton Indonesia. Dan kita lihat bahwa dengan menggrab Indonesia 260 sekian penduduk, itu mereka hampir menggrab Asia Tenggara. Karena dia dengan menggrab Manila doang, cuma segede Sulawesi paling. Betul. Thailand doang paling Kalimantan. Singapura doang secuil. Jadi mereka dengan berpromosi di negara itu tapi nggak ada Indonesia, ke konsumen, ke klien mereka kurang. Benar. Kamu belum mewakili Asia Tenggara. Sementara kita One Pride MMA dengan hanya menyiarkan di Indonesia sudah 1/4 Asia Tenggara orang nonton. Betul. Ditambah lagi sebagian orang Malaysia nonton, sebagian orang Singapura nonton. Jadi emang jadi tujuan banget ya Indonesia ini ya. Oh iya dong. Ada 6 jalur bisnis di dunia. 1 terusan Suez, 1 Panama, 4 di Indonesia. Tuh. Kurang spesial apa coba Indonesia coba. Lu nasionalis banget ya ternyata ya Mas Levi ini. Aku baru enggak nih ternyata. Gemes. Iya, oke. Terus Mas, penasaran nih. Coba. Iya silakan. Udah banyak cerita ini tadi kan. Mau dong coba praktekin gimana kalau lagi buka MMA. Sebetulnya ada 2 nih. Gimana? Tapi yang di studio aja deh. Sebetulnya ada 1 presenter di field, di lapangan. Oke. Yang di studio aja kali. Studio aja, soalnya yang di field ini lebih sulit. Tapi itu menarik sebetulnya, gitu? teknik presentingnya. Oke. Karena? Ya kayak memperkenalkan di sudut biru. Gitu. Ya boleh. Itu susah. Gue kayaknya gak bisa. Gak apa-apa, coba gue tantang lu. Gue mesti baca data tapi. Coba bisa nggak? Oke, ya. Yang mana nih? Yang di lapangan. Gue maunya yang di field, coba. Yang di field. Ayo, ini tantangan nih. 1, 2, 3. Oke, para penonton yang hadir di One Pride Arena, kita akan segera saksikan pertandingan di kelas bantamweight
kilogram. Di sudut biru, fighter kelahiran Malang dengan tinggi badan 170 cm, berat 64 kilo, menguasai teknik Brazilian Jiu-Jitsu. Vika Live. Gue dong. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oh iya benar, beda ya sama yang di studio ya. Yang studio beda. Dia lebih lebih flat lah ya gitu. Tonnya nggak sesemangat itu. Iya. Nggak semeriah itu. Nggak sebarbar itu. Iya, nggak sebarbar bener. Dan sekarang bahasa sekarang gitu barbar. Gitu. Oke. Thank you nih untuk Sobat Ngasus dimanapun kalian berada udah nontonin video kita, dan jangan lupa selalu mampir ke channel kita di SCLF Entertainment. Dan thank you banget untuk Mas Levi udah nemenin Vika ngobrol ya kan, ngobrolin tentang TV dan segala macam. Mudah-mudahan bermanfaat buat Sobat Ngasus semua di rumah. And see you guys next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.